apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya. Mau mengikis suatu hukum yang awalnya sunnah demi agar tradisi hari raya 7 hari ini hilang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopinya yang kental ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Ahibati fillah, hari ini nih hari ke-7 dari bulan Syawal. Ada sebuah tradisi di Jawa ini yang mungkin semua udah pada tahu ya. Bagi yang tinggal di Jawa atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi Lebaran Ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut bakdu kecil atau bakdu kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di anak baca, ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi Lebaran Ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater itu artinya kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Ingat, terateran itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Anda tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan Lebaran Ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa Lebaran Ketupat itu diadakan? Sejatinya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan Lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau urusan ketupat, memang makanannya ketupat disebutkan. Makanannya ya opor, itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa mungkin. Kita tidak bicara tradisi makanannya. Kemudian disebutkan di sini pula, tradisi ini sekaligus sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena diberikan kemampuan melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat, Lebaran Ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Yang kedua di Kudus nih. Di Kudus disebutkan Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan dengan prosesi. Kita lihat nih. Ini tradisi kalau memang sudah, ya dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat, kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau panutan. Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan di Kudus dengan prosesi kirap gunung.
akan kami tanggapi sedikit sebelum kita lanjut. Agama ini tidak tentang tradisi, selama tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi itu katanya. Tapi apa yang kita lakukan harus mengikuti dalil, harus mengikuti Nabi dalam beragama gitu. Loh, ini tanda Anda tadi mengatakan ini tradisi, Pak. Apakah tradisi kita ini menentang agama? Apakah tasyakuran itu atau ater-ater ngasih-ngasih makanan itu menentang agama? Kan enggak. Enggak, itu Bos. Ini yang ditanggapi juga Pak Syafiq itu terkait lah, ini kan Lebaran ketupat ini lebaran bagi orang-orang yang menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal ini Bos, setelah bulan Ramadan lah. Yang kena tasyakuran itu, padahal orang-orang yang tasyakuran itu belum tentu ya puasa, apalagi puasa Syawal gitu. Ya katanya kan dia ahli dalam dalil. Ya silahkan carikan dalilnya. Carikan dalil larangan yang melarang seseorang untuk tidak mengikuti, agar tidak mengikuti hari raya Idul Fitri kalau nggak puasa bulan Ramadan. Kalau nggak full puasa Ramadannya jangan sholat Idul Fitri. Dilarang, haram. Ada dalilnya itu kata Pak Syafiq Salama. Ada nggak? Carikan dalilnya. Kalau nggak ada, jangan macam-macam kalian. Kan gitu. Masa orang mau sholat Idul Fitri? Kan banyak juga itu. Orang-orang yang sholat Idul Fitri, sholat fardunya bolong-bolong. Kan banyak. Sekalian aja dilarang. Kenapa harus patokan pada puasanya gitu loh. Sekalian aja patokan pada sholatnya. Yang sholat 5 waktunya bolong-bolong, dilarang ikut sholat Idul Fitri. Nggak boleh merayakan kalian karena ini khusus untuk orang yang puasa saja. Kalian sholat aja enggak, nah, itu ya bos ya. Atau yang kalian bolong-bolong sholatnya nggak boleh ikut lebaran 7 hari Syawal. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa 7 hari di bulan Syawal. Nah itu Pak, harusnya tuh cari dulu dalilnya. Anda dari tadi ngomong dalil. Giliran Anda sendiri yang menentukan hukum nggak ada dalil, apapun jadi tabrak aja kan gitu. Ya. Kalau orang lain dituntut harus pakai dalil dan dituduh tidak pakai dalil. Sedangkan Anda paling mengaku pakai dalil, tapi faktanya banyak sekali statementnya yang nggak pakai dalil. 1000 ketupat di Kudus, Jawa Tengah. Gunungan terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Tadi Anda nggak bahas antara opor ayam dan ketupatnya. Sekarang ketupatnya dibahas juga. Tadi di awal sudah bilang kami nggak bahas opor ayam dan ketupatnya, itu makanan tradisinya itu. Sudah biarin aja, kan beda emang tradisi makanan Arab dan sini opor dan ketupat kita bahas itu. Sekarang kenapa dibahas? Kalau yang satu piring tadi nggak dibahas, sudah ya. Tapi giliran disusun jadi 1000 jadi masalah itu. Kenapa? Karena Anda melihat banyak gitu ya. Saya kirim alamatnya. Kalau yang dibahas mubadirnya, berebut nanti mubadir dimakan, ya itu haram sudah kan gitu. Berarti tradisi yang penting tidak melanggar syariat. Ini melanggarnya di mana? Orang cuma nyusun ketupat 1000 ketupat ngelanggar agama. Gimana Anda itu? Di Saudi itu kalau makan ya onta satu tuh. Onta satu sudah ditaruh di situ, makan rame-rame. Seperti inilah hidangan makanan porsi besar di Arab. Biasanya, makanan ini dihidangkan pada saat acara besar. Dan daging unta yang sangat besar menjadi menu utama yang diikuti dengan nasi kebulinya. Nari-nari menyambut pemimpin kafir datang. Menari-nari. Ulama-ulamanya juga ngelihat, nggak apa-apa. Itu Anda bilang tradisi. Nggak apa-apa kalau tradisi. Tapi kalau tradisi di luar Saudi, kenapa Anda otak-atik gitu loh? Kenapa Anda ribet gitu? Apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya, yang memakruhkannya. Karena ditakutkan nanti orang-orang awam, orang-orang yang nggak pernah tahu dengan agama ini, yang nggak belajar tentang Islam dengan benar, meyakini 6 hari Syawal ini wajib. Intinya dia mau mengikis suatu hukum yang awalnya sunnah demi sebuah nafsu, ya, demi sebuah nafsu, keinginan yang menggebu-gebu agar tradisi hari raya 7 hari ini
hilang ya, nggak dianut oleh umat, maka dia berusaha mengikis hukum puasa 7 hari. Puasa Syawal 7 hari ini mulai didatangkanlah ulama yang memakruhkan, yang membencinya, memakruhkannya. Karena apa? Karena takut dianggap wajib, terutama nanti bagi orang yang berpuasa langsung nyambung gitu loh. Di hari raya itu sudah puasa dia, gitu bos. Apalagi nanti ditambahi dengan lebaran 7 hari itu. Nah intinya kan di situ, Siapa yang puasa 7 hari setelah Syawal, maka dia sama dengan puasa 1 tahun tuh, kayak gitu kan? Ya itu artinya sudah umum, Dia lah ini orang ini mau menampilkan hukum yang makruh. Agar apa tujuannya? Nah tujuannya ya agar katanya nggak dianggap wajib. Kalau gitu Pak, kenapa Anda nggak memakruhkan terawih saja Pak? Gitu loh. Kan terawih itu Nabi kan berapa hari di masjid, sisanya di rumah. Kenapa Anda nggak menghujat terawih saja? Gitu loh ya. Kenapa? Wong itu jelas kan Nabi tidak melakukan sholat berjamaah terawih di masjid, takut dianggap wajib. Itu jelas Nabi sendiri yang bersabda kan gitu. Lalu Anda menduplikat kalimat yang sama digunakan untuk berpuasa di bulan Syawal nih Bos ya. Boleh mengatakan seperti ini jika seluruh Indonesia ini kompak benar-benar ada pengumuman pemerintah resmi. Sekarang waktunya puasa 7 hari di bulan Syawal. Kompak sudah se-Indonesia melakukan hal itu. Sudah menjadi tradisi yang nggak boleh ditinggalin ini. Lah baru Anda berpuasa seperti ini boleh. Ini sudah melanggar syariat berarti hukum sunnah menjadi wajib. Sudah tahu semua bahwasanya puasa yang wajib itu sudah berhenti sampai bulan Ramadan. Nggak ada yang mempunyai nggak ada yang berkeyakinan ini wajib Pak. Wong sunnah saja. Nggak semuanya puasa Pak. Mungkin hanya ustadz-ustadznya saja, ya Bos ya. Ustadz-ustadznya saja. Kalau untuk kalangan umat ya ada beberapa lah. Kan itu umat-umat yang taat, yang benar-benar ingin cari pahala. Itu nambah ada. Oke Bos, itu saja Bos. Sebentar ini Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.